Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Meringkas waktu, niat mau mulain jam 8, rupanya setengah 9 belum beres badan anak. Akhir-akhirnya ya setengah 9 baru mandi. Setengah 9 baru mandi. Keluar jam 9 kurang 10. Wah, jam 9 nih. Cari baju, maklum baju sisa lebaran kagak ada, pakai yang bekas juga nggak apa-apa. Ya gitu ya. Itu sudah dunia. Hanya orang susah yang mengalami krisis dunia. Hanya orang susah yang mengalami krisis dunia. Hanya orang susah yang tak kenal Allah Ta'ala, yang tersiksa dengan perasaan dan kesulitannya dalam menghadapi dunia. Alhamdulillah, insyaallah, alhamdulillah. Karena berbetulan malam ini, malam pengajian bulanan yang Anda geser 1 minggu. Anda geser biasanya kan malam Kamis pertama, ini malam Kamis kedua. Anda geser malam Kamis kedua. Karena saran dari diantaranya ya Akhil Al-Fadil ya Haji Abdurrahim Musa, mengingat kalau malam Kamis pertama, waduh, kita baru 4 hari lebaran langsung kok pengajian bulanan, rasa-rasanya ya nggak sempat nyobain kue tetangga. Kan begitu, udah biasa tuh. Di mana kayak orang mau nyobain kue tetangga, tapi alhamdulillah kue Anda selamat dari tetangga. Kenapa? Sebab 3 hari Anda nggak buka pintu. Ya, ini terlalu letih, 3 hari 3 malam Anda nggak terima tamu. Baru malam keempatnya aneh berhari raya dengan orang tua anak, nggak layak, tapi masuk akal sebab aneh kurang sehat, artinya terlalu letih ya, betulin rumah sama anak-anak sehari-hari itu sampai subuh kan begitu. Nah habis lebaran 3 hari istirahat dulu deh itu, biar tamu datang bawa makanan bawa kue, tetap anak tidak terima, katakan anak sudah tiada. Yang penting nggak di tempat, maksudnya nggak di depan, ada di kamar, kan gitu sambil nonton TV. Karena masih suasana Hari Raya Idul Fitri, masih adanya bulan Syawal, berarti masih ada kesempatan buat anak. Bukan meminta maaf, bukan minta ridho, minta haram sama anak, minta maaf sama jamaah anak. Haram sama anak, minta maaf sama jamaah anak. Bisa dimengerti maksudnya? Haram itu maksud kebahasaannya kata haram pantangan, anak minta maaf sama ente. Pantangan, ada yang mau minta maaf, lo minta maaf sama gue, lo yang minta ridho sama gue. Tapi karena guru juga suka bercanda, nah ini karena guru suka bercanda, suka ngomel berlebihan, suka maki-maki jamaah yang di atas ketidakwajaran manusia, namanya guru, ya barangkali waktu ngomel berlebihan, ya ada hal-hal yang dilihat tidak baik di antara jamaah, sehingga omelan sampai sejauh itu. Atau kecintaan yang berlebihan, ya berharap jamaah tidak sampai tertipu dalam urusan agama semasa di alam dunia. Jadi ketika Anda bicara sekasar itu, tak lain berharap keselamatan, tidak lebih. Kenapa mesti nyelamatin orang? Orang yang berilmu dan soleh hati, pasti pola pikirnya, langkahnya, ucapannya, tata cara dalam hidupnya, gerak langkahnya selalu terpusat pada penyelamatan terhadap saudaranya seagama dalam hal urusan agama, bukan urusan dunianya. Karena orang hidup di alam dunia beragama, beragama Islam, maka penyelamatan tadi dalam 2 sisi. Itulah anak. Paham? Bisa dimengerti itu? Itulah anak, kalau Anda tahu. Bisa dimengerti itu? Menyelamatkan manusia dalam 2 sisi. Itu anak. Nah, dalam tindakan penyelamatan ini, ya, nggak selalu jamaah itu normal otaknya, waras pendengarannya, tajam pandangan atau akalnya. Nah, barangkali dalam penyampaian nasihat sejauh itu ada yang nggak paham, jatuhnya ngegerutu. Nah, di situ Anda minta maaf sebab ente nerangin sejauh itu nggak paham, mengakibatkan tuh keluar kata-kata atau gerutu yang nggak baik kan gitu. Anda di situ Anda minta maaf sebab penyesalan ente dalam arti gerutu naon gerutu Sunda. Gerutu apa gerutu? Ini gerutu bahasa Betawi, bahasa Mudora, gerutu apa? Gaple. Gerutu apa sih bahasa Indonesianya kan gerutu? Apa sih gerutu bahasa ngeduma ya, ngeduma. Nah, karena ente ngegerutu karena tidak paham melalui bahasa Anda, berarti ente punya dosa sama Anda, gara-gara Anda. Ya, Anda minta maaf, Anda minta ridho atas ketidakpahaman Anda. Anda minta maaf, minta ridho atas ketidakpahaman ente dalam pengertian yang Anda sampaikan ilmu sejauh itu dan pandangan yang langka di Jakarta, ente juga tidak mengerti. Nah, ketidakmengertian tadi menjadikan ente entah bagaimana memandang Anda minta maaf dalam hal urusan itu. Adapun minta maaf sifat pribadi, amanah tidak ada maaf buat Anda.
Kenapa? Mau ngapain guru minta maaf sama murid, emang sama-sama tukang bercanda. Mau ngapain guru minta ridho sama anak murid lagi? Lah, udah sewaktu-waktu dalam hubungan majelis ilmu emang pada begitu. Ya, entar ngomel, entar bercanda, entar nyela, entar minta, kan begitu deh. Udah nggak ada maaf, udah nggak ada ridho. Kau dan aku sama, selesai. Kan begitu. Nah, paham gak ente? Ente kelihatannya pengaruh krisis ekonomi nih. Lihat mungkin tegang mikirin apa iya nih, rupiah masih terus kursnya jatuh dibanding dolar. Apa iya. Jangan lo pikirin. Jangan lo pikirin gitu-gituan. Paham ente? Orang yang mikir gitu-gituan tuh orang kaya, ente kan orang susah. Ente orang susah, ngapain dibawa oleh keadaan yang sedang dalam keadaan susah. Akhirnya kesusahan ente karena memikirkan sesuatu yang susah, lebih susah yang ente rasa. Lepas itu perasaan pemikiran yang membawa kepada susah, kau punya hati, tinggalkan. Ya Rabb, tolong bagaimana baiknya. Tuh begitu jadi orang. Itu jadi orang, nggak ada krisis-krisis. Bisa dimudiin deh. Itu jadi orang. Doa udah deh, jangan belum. Siapa suruh lu baca doa nggak ingetin nama gue? Ini kan bisa baca doa, nggak mempan dengan lo. Kan begitu, paham maksudnya itu? Ini kan baca doa aku lagi senang. Oh ya, lupa hasil dari doa. Akhirnya doa nggak berhasil, susahlah anda. Ketiban ekonomi sejauh ini menderita. Yang susah kan bukan ente aja, yang susah juga rame. Kenapa ente mau dibawa susah oleh keadaan yang orang tidak sama-sama merasakan susah? Ente orang susah hukumnya. Tuh bahasa anak. Kata jamaah, Pak Habib yang udah ngomong udah enak aja. Mohon maaf, mohon ridho antara ente dengan anak yang sudah terbiasa kumpul ya, nggak ada setitik perasaan ya dendam ya atau mangkrang anak punya hati sampai ketemu hari raya dengan ente ini masih ada perasaan yang nggak bagus sama ente. Haram sama anak. Anak mengharamkan hati anak untuk ada sifat-sifat dendam kepada jamaah anak. Dendam anak sebagai manusia kepada manusia yang menjaga dakwah anak atau memfitnah diri anak tidak pada tempatnya. Itulah dendam anak dunia sampai akhirat. Itu dendam anak. Nggak selesai persoalan sampai kematian anda. Itu dendam anda di situ. Tapi kalau urusan ente sama anda nggak ada dendam, nggak ada ente. Bisa dimautin deh. Amanah haram. Nggak jadi wali Allah seseorang yang pendendam hati. Tidak ada seorang dikatakan orang soleh yang hatinya mangkrang marah sampai ke lubuk hati. Tidak ada di alam dunia orang soleh punya hati demikian. Bisa dimauti. Bisa ngerti ya? Jadi anda pribadi ya mohon maaf dalam hal urusan bercanda, ngomel, nyela, berlebihan, minta, memaksa. Dah anda minta ridho. Itu bawaan anda begitu. Bagaimana karena jamaah sama anda? Semasa ente sampai sebulan sekali naruh duit, gue diridho aja deh. Itu emang udah penyakit anda begitu ya. Penyakit anda selalu tuh. Aduh pada anda lemes banget dah. Capek banget. Lihat mau baca tahlil, ame maulid ngambil berkah. Begitu. Rupanya waktu nggak memungkinkan untuk anak tahlil dan membaca maulid Simtul Duror, ya tahlil aja deh. Tidak sampai di situ, ya. Ada niat juga mau ajak ke anak-anak timur-timur yang pandai memukul tambur, rupanya orangnya datang, gendangnya ketinggalan. Gendangnya ketinggalan di kereta. Orang-orangnya datang, gendangnya nggak ke bawah. Telepon Marjuki, suruh Latif, coba cari mobil cepet jemput anak-anak timur-timur yang tinggal di Citayam. Biar mendengarkan lagu-lagu Ramadan bagaimana kek kesan-kesan Ramadan. Kemudian setelah masuk Idul Fitri, toh inti masih susah diri aja, gimana caranya hibur dengan anak-anak timur-timur yang pintar ngegendang atau nyanyi. Rupanya emang rame-rame susah. Ya kan ya, orang-orangnya datang naik kereta, gendang nggak kebawa, mobil nggak sampai jemputannya. Aneh perintahkan Bang Lukman, kirim salam sama Bang Han, jemput cepetan ke Citayam. Bang Lukman tahu, oh enggak, ke Bukit Duri dulu deh, takut nyasar dulu waktu malam 29 Ramadan kalau tidak salah di Citayam, ya. Dia jalan tuh Bang Lukman dan Bang Han berdua, entah bawa perempuan atau enggak, ada enggak tahu tuh. Mustahil lo ke Citayam kayak nyasar timbul-timbul Sawangan.
Pasti ada yang dibawa, pasti ada yang dibawa. Ane nggak bilang perempuan tapi mutlak ada yang dibawa. Siapa perempuannya? Yang pasti itu sebelah kiri supir kan perempuan. Siapa itu Bang Lukman? Dia perempuan. Kenapa? Apa yang perempuan bisa, dia bisa. Tuh, nasi goreng jadi, kinci jadi, yang nggak bisa semen lempok. Ngeri ya, ane orang kasih durian 8 biji, ngeri ane suruh bikin lempok, dibikin wajib. Nggak, gue 2 kali nyuruh lu dah, nggak ada. Alhamdulillah. Nah, ya, yang motor cepetan, motor doang nyuci kagak lo. Bang, ya film kan sekarang udah mahal dari berapa belas ribu naik ke 36.000. Waktu harga 17-18, lu nggak cuci gimana? Waktu harga 35, jauh panggang dari telur. Jadi sekali lagi, mohon maaf atas apa? Maki-makian anak, penghinaan anak. Kalau dianggap ente orang mulia, orang keren, orang kaya, orang pandai, ane minta maaf deh kalau ente merasa diri orang pintar kali gitu, orang pintar, orang kaya. Waktu ngaji mana tuh, dia ada maki-maki, tolol, bodoh, gembel, botol, anjing babi, jangan ada di majlis taklim anak, ente tersinggung. Nah, ente tersinggung, ane minta maaf sama ente. Tapi mustahil orang-orang yang mudah tersinggung bisa kumpul di majlis taklim anak. Mustahil dunia, mustahil akhirat. Tuh bahasa anak yang tidak orang bisa mengerti. Namo Allah capek banget ya Rabb, alhamdulillah. Ya, setengah 10 deh, bismillahirrahmanirrahim. Adapun antum semua, ya udahlah, oke aja deh. Ngapain sih kita bermaaf-maafan kembali sementara? Terus rupiah anjlok, udah. Itu. Ya, tadi ane ngomong sama siapa? Oh, sama jamaah juga, tukang juga, Mas Nanto sama Bang Mamat. Waduh, jamaah aneh kalau begini keadaan perekonomian Indonesia, artinya yang sengsara 90% dari rakyat Indonesia, yang sengsara 90% ini, yang sengsara dengan anjloknya rupiah dibanding kurs dolar 90%, tidak seluruh Indonesia, tidak. Yang sengsara hanya 90%. Wah, kalau gitu jamaah aneh mesti aneh kasih satu doa lagi nih untuk menangkal krisis ekonomi di dalam rumah tangganya. Tapi ini pikir, ya gua kasih doa lu nggak bagi duit, udah jangan rugi-rugiin kita. Kecuali rumah gua udah jadi biasa. Sebab doa aneh punya doa, ya doa aneka macam. Doa-doa yang aneh punya, hanya doa untuk mematikan orang hanya punya 12 senjata. Kalau anda punya niat matiin orang dengan doa anda, 12 senjata anda gunakan. Begitu. Bergantung kekuatan telu orang tadi, bergantung kekuatan telunya, bergantung kekuatan dukunnya, bergantung kekuatan hartanya untuk mendindingi badannya dengan hartanya. Kekuatannya sekian, anda ukur dengan doa 1, 3, 5, 7 mati. Nggak pernah digunakan 12 senjata anda. Kalau anda mau matiin siapa ke orangnya yang sifatnya mengganggu dakwah anak, dan itu bisa diuji coba oleh siapapun dia. Tuh, anak kok dia ngomong begini ya. Tapi nggak ada orang baik menggunakan senjata kok berhadapan dengan orang-orang yang memang bukan layaknya, apalagi saudara seagama. Kecuali saudara seagama tadi sudah bergaya sebagaimana musuh Allah Ta'ala, baru gunakan segala kekuatan yang anda miliki. Udah, mohon maaf, ridho gak ente ya? Anda mau ngomong itu, mohon maaf, ridho gak ente? Ya Rob, yang ngomong gak ridho, kasih ridho ya Rob dah. Kenapa mesti begitu? Maksa minta orang ridhoi. Orang baik selalu minta ridho atas kehilapan atau kesalahan yang barangkali sadar tidak sadar dia lakukan. Tapi langkah orang soleh mau membuat kesalahan, langkah orang baik di mata Allah Ta'ala sengaja-ngaja membuat kekeliruan, mustahil terjadi. Paham itu? Sengaja-ngaja membuat kesalahan. Enggak ada orang yang punya sesuatu di sisi Allah Ta'ala sengaja-ngaja membuat kesalahan. Makanya orang-orang baik di mata Allah Ta'ala lebih banyak difitnah oleh manusia ahli neraka. Biar paham kau bahasa aku. Bisa dimutin ente? Siapa sebanyak ente yang pernah memandang anda tidak baik? Mustahil. Menyangka tidak baik, benar. Tapi memandang anda tidak baik, rasanya buat anda pribadi mustahil. Kalau menyangka tidak baik, benar. Itu anda akui. Tapi penyesalan di akhir pasti kau rasakan. Kan begitu. Bisa dimengerti maksud ini? Orang yang baik di mata Allah Ta'ala tidak akan pernah punya upaya, apalagi ya merekayasa sesuatu, merencanakan sesuatu untuk menyakiti saudaranya seagama. Haram di alam dunia orang-orang tertentu di sisi Allah Ta'ala berbuat sejauh itu haram. Adapun ketidaksengajaan, kelupaan,
atau keadaan yang membuat entah bagaimana, barangkali dia berbuat kesalahan. Tapi semasa orang itu orang-orang yang lebih banyak dekat hubungan yang kepada Allah Ta'ala, dia ada dalam posisi yang sulit untuk bisa melakukan kesalahan dalam arti sengaja-ngaja, mustahil. Nah ini susah dimengerti ya. Kenapa mesti begitu? Sebab belum nolak teromol. Ntar gue terangin lebih sahil ya. Jangan nanti gopur dengan anak-anak. Anda capek ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini ya mengambil berkah, kita niat dan juga anda niat membaca tahlil. Tentu dengan niat-niat ya Rabb, dengan niat-niat sebagaimana yang pernah aku baca tahlil. Jadi niat anda baca tahlil malam ini sebagaimana niat-niat yang pernah aku baca tahlil. Tentu niat ana dan doa ana dalam bentuk apapun perilaku ana kembalinya kepada orang-orang yang anda kenal baik dalam majelis ilmu agama pun dalam membacakan doa dan tahlil seluruhnya sama ya. Niat ana dalam membacakan tahlil pada malam hari ini ya sebagaimana niat-niat ana sebelumnya. Tapi pada malam ini tolong kasih tambahan satu yang mudah-mudahan berkah tahlil, berkah doa, berkah keikhlasan antum hadir di majlis ilmu, berkah sangka baik antum ya kepada ana dengan tata cara yang sedang anda tempuh dalam menyelamatkan umat manusia dalam dua sisi, dan urusan agama yang kaitannya di alam dunia, dan juga berkah bantuan antum, boleh uang, boleh tenaga, boleh pikiran, boleh apapun kepada ana, dan memang doa-doa ana selalu ana tujukan untuk orang-orang yang sama membahu dengan ana dalam hal urusan diri ana dan sesuatu yang sedang ana laksanakan, di mana Allah Ta'ala pelihara doa ana nggak pernah terlupakan semasa umur masih ada. Doa ana hanya untuk orang-orang yang demikian. Tuh, tambahan itu satu bisa dimengerti agar Allah Ta'ala pelihara sebanyak orang yang dikenal baik dalam majelis ilmu agama, boleh yang ada di Jakarta, Jawa Barat atau Jawa Timur ataupun di Madura, kiranya dengan berkah tahlil dan doa, boleh fil alam atau fil sir, terang-terangan yang anda baca maupun yang enggak pernah antum dengar yang anda baca itu apa dan bagaimana, kiranya kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang ente hadapi ya siapa juga merasakan, anda pun merasakan, tapi lebih banyak anda hilangkan itu perasaan tekanan jiwa hanya karena krisis ego. Allah, bismillahirrahmanirrahim, semasa masih ada Allah Ta'ala tetap tak ada krisis buat aku, semasa masih ada Allah Ta'ala. Bisa dimengerti? Semasa masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta segala sesuatu dan yang mengatur urusan sesuatu dalam hal urusan yang itu juga adalah hamba Allah Ta'ala sebagai orang-orang mukmin, semasa masih ada Allah Ta'ala tak ada krisis untuk orang-orang yang punya keyakinan kepada Allah Ta'ala. Dasarnya ilmu, ada pengamalan, ada keikhlasan, dan pernah menderita dalam hal urusan ta'dib atau pendidikan dari Allah Ta'ala melalui kehidupannya. Semasa ada Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang anda katakan tadi, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tetap aku dan anda akan Allah Ta'ala pelihara. Satu di antara pemilihan Allah Ta'ala yang sedang anda upayakan dalam keadaan apapun juga, inilah majelis Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Satu di antaranya. Sehingga ada ngomong Bang Mamat waktu kerja di atas, tuh Bang Mamat, kejadian tadi siang, Bang lebih jam 10-an. Lihat Bang Mamat, anda punya hati sampai sejauh itu. Ngomong begitu ya Bang Mamat, begitu aja. Bagaimana orang yang anda tidak kenal, orang yang anda nggak tahu asal usulnya dari mana, tapi keadaannya tidak memungkinkan, sebegitu anda punya hati terluka, artinya kesian ya Rabb. Bagaimana Bang Mamat kalau hal itu terjadi kepada jamaah-jamaah anda? Waduh, anda punya otak nggak bisa normal ketika anda lihat kenalan-kenalan baik dalam majelis ilmu agama, dan apalagi orang-orang yang terbiasa mendukung dan membahu dengan anda dalam majelis ilmu. Allahu Akbar, anda punya mata sulit untuk bisa terbejam, anda punya hati dan otak serta pikiran anda enggak pernah normal dalam setiap keadaan. Semasa banyak anda lihat di antara jamaah-jamaah anda yang keadaannya tidak memungkinkan ya Rabb. Berbeda halnya dengan orang-orang yang sudah anda angkat kaki dari wilayah masing-masing. Terserah ya Rabb, nggak ada urusan apa-apa lagi dengan anda. Kau dan aku tetap saudara, tapi bukan barisan. Buat apa memikirkan saudara seagama yang sudah tidak ada dalam barisan, yang asal usulnya kita yang mengajar mereka berbaris, yang akhirnya tidak bisa berbaris tapi justru keluar dari barisan, namun berharap dia seorang yang terlatih dalam hal urusan berbaris. Selamat jalan. Tipe-tipe orang demikian sudah tidak ada lagi dalam perhatian anak. Bisa dimengerti ya?
Oke, niat tahlil yang sudah-sudah tolong terima. Begitu niat aku dalam membaca tahlil dan doa, begitu pula untuk jamaah. Dan satu lagi, agar Allah berharap apa yang antum alami daripada krisis ekonomi sejauh ini, Allah ya Rabb, ya Rabb, jangan ente pikirin, tapi berbuatlah sebagaimana kehidupan anda dalam keseharian, lalu perbanyak membaca doa. Doa-doa yang mana, Bib? Yang pernah anda kasih ente. Bib, aneh belum dapat, Bib. Lo kan baru ngaji. Lo baru ngaji, belum dapat, belum bagi. Orang belum ngasih duit, belum ngasih hadiah, kan begitu. Bisa dengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sallam salih. Al-Fatihah ila arwah Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dan kami hormati segenap jamaah majelis taklim yang khususnya rutin sebulan sekali malam Kamis pertama awal bulan, yang kami hormati ya, orang-orang yang baru pertama kali bertatap muka dengan ana, dan memang ana imbau untuk datang kalau anda memang orang baik di mata Allah Ta'ala. Tentu imbauan-imbauan tadi punya dasar. Secara tidak langsung anda sebelumnya masih banyak harapan untuk jadi orang baik. Kalau ada imbauan-imbauan ana untuk kumpul anda dengan aku sebulan sekali minimal, imbauan ana datang kepada orang-orang yang masih ana harapkan jadi orang baik. Dan insya Allah kiranya di sisi Allah Ta'ala juga ya, Allah Ta'ala berkehendak sama sebagaimana apa yang anda harapkan kepada orang-orang yang anda imbau. Datang anda sebulan sekali, sayang. Untuk apa anda berdiam diri di kampung-kampung anda? Ada apa? Ada apa? Kan begitu tuh. Tentu hal tadi anda yang berkata, anda pula yang bertanggung jawab. Sehingga karena kecintaan dan perhatian anda, sebagaimana pembicaraan anda yang pertama tadi, sebegitu kecintaan yang Allah berikan di hati anda kepada saudara anda seagama, ya, dengan cara-cara yang sulit dimengerti bahkan mendatangkan fitnah, anda selalu mengimbau orang-orang yang anda lihat masih diharapkan banyak untuk jadi baik. Secara tidak langsung, itulah jalan kebaikan buat anda dengan imbauan yang anda katakan demikian dan demikian. Tapi hamba boleh mengajak hamba lainnya untuk menjadikan orang lain baik. Memang kewajiban orang yang mengerti dari sudut pandang agama harus demikian berbuat. Tapi Allah Ta'ala lebih tahu akan segalanya. Ada yang diimbau dengan penuh dan sangat tetap tak beranjak untuk jadi baiknya. Itulah kehendak ilahi yang kalau dibiarkan keadaan demikian akan menjadi nyata. Itulah ahlus syagawah, orang-orang yang telah Allah Ta'ala tetapkan jadi ahli neraka. Ada orang yang tanpa imbauan tapi sekedar tepukan tangan anak pada bahunya, datang sebulan sekali dengan segera beranjak datang sebagaimana apa yang anda kehendaki. Itulah orang-orang yang anda sangka baik kepada Allah Ta'ala, yang semasa orang itu ada di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kiranya Allah Ta'ala berkenan doa-doa anda yang tak pernah anda ketahui, kiranya mereka jadi orang baik pada akhir usianya. Yang anda hormati semua orang yang telah membantu segala upaya anda dalam hal urusan apapun juga yang berkaitan dengan pribadi anda. Boleh tua, boleh muda, boleh nakal, boleh tidak. Semasa anda punya perhatian dan punya penglihatan tersendiri, lebih jauh dari itu bersangka baik dengan apa yang anda perbuat selama ini, insya Allah tetap orang baik berjumpa dengan orang baik, dan orang baik terjadi sewaktu-waktu salah pengertian yang akhirnya menjadi baik. Kalau memang dasarnya baik, bisa dimengerti orang baik, prosesnya terlalu sulit. Tapi proses ketidakbaikan dari orang-orang baik, kembalinya baik. Kembalinya baik. Paham maksudnya ente? Umumnya kan ente pernah nakal sebagaimana anda yang duduk saat sekarang ini mengalami itu kenakalan sejauh itu. Tapi kalau betul di sisi Allah Ta'ala orang itu bakal jadi orang baik, ada proses dalam kehidupan dari kenakalan yang berjalan, akhirnya berkah orang tua, berkah doa orang tua, berkah upaya orang tua, berkah perhatian orang tua, berkah kita ngaji ilmu dari usia 5 atau 6 tahun sampai terus ya berkelana cari guru kesana kemari orang-orang soleh, kita dapati ilmunya, pandangannya, nasihatnya, kemudian ada sedikit kemampuan baca kitab-kitab agama. Memang betul niatnya jadi orang baik dari imbauan dan ajakan orang baik, akhirnya kembali baik dengan jalan bertemu dengan orang-orang baik. Tuh, sebab anda orang yang nggak hobi ziarah, anda bukan tipe manusia yang hobi ziarah, paham ini? Anda bukan tipe manusia yang hobi ziarah sebagaimana orang-orang ziarah. Anda tidak. Cukup anda kenali manusia
Ya, kecuali sifat kangen datang. Sifat kangen, kalau sifat kangen, ya Allah kepengen ziarah ke sana. Jadi orang-orang soleh, baik yang masih hidup ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, hati kangen kepengen baru berangkat berziarah. Bukan ziarah kami jadikan sebagai mata pencaharian, artinya sebagaimana mata pencaharian ya selalu dikejar, maka Anda bukanlah manusia yang mengejar tadi sebagai mata pencaharian. Paham bahasa nanti? Artinya keramat-keramat para wali Allah yang ada di kuburan-kuburan tidak Anda jadikan sasaran untuk mata pencaharian Anda. Paham itu? Ente kan masing-masing hidup menjadi mata pencaharian. Paham maksudnya itu? Paham gak? Berarti ente butuh kan gitu-gituan. Betul gak ini? Butuh gitu-gitu. Takut gak paham. Emang gembel gak paham nih. Ente kan makan ya ente sehari-hari. Makan berarti ente kan mesti cari rezeki untuk ngisi perut. Itu kan berarti upaya ente untuk ente jadikan sebagai mata pencaharian untuk anak, istri dan keluarga. Anda umpamakan keadaan tadi sebagaimana orang yang hobi-hobi ziarah tuh gitu-gituan. Anda bukan tipe manusia demikian. Makanya nggak ada murid-murid anak yang anak ajak ziarah ke sana kemari, tidak, kecuali anak biar semasa anak mampu, biar anak yang jalan. Buat apa punya guru? Ya, sementara ente tinggalkan anak, istri, keluarga, ongkos puluhan ribu, biar anak yang jalan. Toh kalau guru orang soleh, guru orang baik di mata Allah Ta'ala, usah diperintah tetap doanya kembali kepada jamaah-jamaahnya. Ya, sewaktu-waktu guru, ayo bismillah ikut. Tuh, untuk apa? Mendidik murid untuk bisa mengenali langkah gurunya. Yang gurunya itu ya cinta kepada para wali Allah, cinta kepada orang-orang soleh. Tuh, tak lain sifatnya mendidik agar murid-muridnya kenal ini orang-orang soleh, ini para wali Allah. Tuh, udah keramat. Tuh para wali Allah sejauh itu meninggalnya membawa keberkahan buat masyarakat seputar. Meninggalnya tetap dijadikan wasilah atau anak tangga untuk hajat manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala melalui para wali Allah yang ada. Tuh, begitu. Bisa dimuatin deh. Bisa dimuatin ya. Tuh, itu boleh. Jadi guru mendidik anak murid atau jamaah untuk bisa mengenali. Sebab tidak cinta sebelum kenal. Kan begitu. Makanya suka ada ungkapan bahasa ya, karena tak kenal maka tak sayang. Kalau ente kenal aneh, emang pelitnya jadi, ya begitu-begitu aja lagi. Seceng terus. Ya gitu ya. Gue perlu nggak ada enak kan lihat. Mengambil berkah dari pengajian bulanan, hari raya Idul Fitri tetap berjalan. Yang mudah-mudahan ente yang sudah berhari raya bisa menyadari tahun lalu anda berhari raya. Ya puasa Ramadan tahun lalu ente ngalamin masih hidup nggak mampus, kan beda. Tahun sekarang masih ada. Ente hitung sejak Ramadan tahun lalu sampai Ramadan sekarang dosa apa yang ente kerjakan, kebaikan apa dari sudut pandang agama yang ente ada di dalamnya, kenangan-kenangan baik bertambah atau berkurang, atau sebaliknya ente tersingkir dari jalan-jalan kebaikan orang-orang baik dari sudut pandang agama. Pikirin tuh omongan. Hati-hati ente. Oh iya, hati-hati. Bawah jelas, ini paling ngangak kenapa sih? Ente bawah, ini ujung kedengeran nggak? Udah kedengeran deh. Ente kok orang kelihatan yang ngomong begini kedengeran waktu orang minta duit, coba kumpulin duit, paling nggak paham. Heran, kumpulin duit ntar ya, gue mau beli besi naik nanti 112%. Biarin, krisis, barang boleh naik tinggi. Pusat rumah ya Allah tolong kasih jadi. Mengambil berkah dari pengajian bulanan, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menjaga dosa berjalan, kesalahan, kekhilafan dan sesuatunya. Namanya manusia, mahalul khata' wan nisyan. Tuh, adanya kata kalimat manusia, mahalul khata' wan nisyan, al-insan, manusia, mahalul khata', tempat berbuat salah atau tempat terjadinya kesalahan. Wan nisyan, tempat terjadinya lupa. Tuh, dikatakan namanya insan, ya dikasroti nisyanihi. Tuh, dikatakan orang itu sebagai manusia, ya, dikatakan orang sebagai manusia apa? Dikasroti nisyani karena banyak lupanya, bukan banyak sengajanya. Kalau kita kebanyakan sengaja-ngaja berbuat kesalahan, sengaja-ngaja mencari kesalahan, sengaja-ngaja menyebar fitnah yang tak ada landasan. Itulah sifat ahli neraka. Paham bahasa anak? Antum jangan berbuat sejauh itu ya. Sebab zaman ini zaman fitnah. Ya, zaman fitnah agama.
Bukan fitnah dunia ente. Zaman ini zaman fitnah pertama, fitnah agama artinya ujian, musibah bagi orang-orang yang beragama Islam. Oh, zaman fitnah tuh fitnah bagi orang yang beragama Islam. Apa di antara fitnah bagi orang yang beragama Islam dikatakan sebagai akhir zaman ini? Ya, banyaknya pendapat-pendapat yang menyesatkan seakan benar. Tuh, banyaknya kalimat-kalimat yang keluar dalam mimbar-mimbar agama seakan ente orang awam memandangnya benar, padahal kekhilafan, kesalahan, kenistaan, pembutaan. Oh, karena yang bicara dianggap orang mengerti dan sebagainya, padahal penyesatan, pembutaan. Itu zaman-zaman fitnah. Bisa dimutin deh. Kalau dulu-dulu orang yang suka memimpin jamaah majelis taklim, orang-orang berilmu. Lagi juga kita lihat bagaimana punya hati kita sama orang-orang tadi, bagaimana rasanya. Tapi akhir zaman bukan lagi kebanyakan orang-orang yang berilmu lagi soleh yang memimpin majelis-majelis ilmu. Kalau dulu yang menyampaikan dakwah agama didengarnya enak, orang mu'alim, ya sih baik mu'alim atau ustaz atau mubaligh. Ya duluan tuh, dulu juga ada ya. 30 tahun yang lalu mubaligh nggak ada 3 tahun lalu. Kalaupun dianggap tidak ada, ya yang ada tadi hanya orang-orang yang memang punya kualitas ilmu. Jadi yang tampil itu orang berilmu. Tapi 30 tahun terakhir saat sekarang ini, ya, sampai abad naik memasuki abad 20, ya, naik ke 21, sudah kebanyakan bukan lagi orang berilmu. Sehingga fitnah agama terjadi. Karena kenapa? Yang disampaikan berkaitan dengan agama. Paham ya? Berkaitan dengan agama. Nah, orang-orang awam tuh, iya, maklum awam namanya, lebih banyak nggak pernah tahu dah urusan kewajiban dia kepada Allah Ta'ala, dasarnya ilmu. Nah, banyaknya orang-orang tadi yang tidak layak tampil dalam menyampaikan dakwah atau ilmu agama dan sebagainya, dipandang oleh masyarakat luas sebagai tokoh-tokoh agama, sehingga merasa dirinya dianggap sebagai tokoh bicara urusan agama yang sebenarnya itu tidaklah suatu agama. Dalam landasan agama harusnya bagaimana? Sekedar rekayasa dalam bahasa. Begitu nggak sudah kacau. Itulah yang disebut sebagai zaman fitnah agama. Kalau duit sih ente masing-masing nggak usah diajarin. Ya, nggak usah diselamatin urusan duit ente. Orang yang bisa menambahkan uangnya tuh orang kaya ente. Tahu wah dolar bakal naik, buru-buru ditukerin tuh duit rupiahnya sama dolar dari mulai 4.700 tuker buru-buru. Bayangkan sekarang 19 sampai 20 sampai 16 sampai 12 tahun ya. Siapa yang tahu? Ada yang menjawab berhenti ya. Berarti lo orang kaya yang nyaru. itu sih orang-orang yang gituan, orang kaya itu lain lagi. Ya, permasalahan umat Rasul itu adalah siapa yang membawa nasihat dan ilmu syariat agama, enggak sembarang orang. Nah, fitnah agama timbul karena di sana sini udah lebih banyak orang yang dipandang oleh masyarakat luas sebagai guru-guru agama yang kelihatan entah bagaimana. Padahal akhirnya ketika guru itu memang bukan orang baik, hancurlah masyarakat seputarnya. Jadi hancurnya masyarakat dari guru yang tidak baik dari seluruh pada agama. Itulah fitnah buat orang-orang muslimin yang dikategorikan atau dikelompokkan orang-orang awam. Dunia itu pasti selamat, masing-masing bisa nyari, ya nggak ada dipikirin, jadi dapat. Tapi siapa yang mikirin ajaran agama, siapa yang mikirin dirinya dalam urusan keagamaannya, susah itu amat langka seseorang yang yang mikirin dirinya, Allah gimana agamaannya nih kok terus begini harus serem amat. Alhamdulillah masih ada orang saleh di sana, alhamdulillah masih ada guru di sana yang mengajar dasarnya kitab dan juga menyampaikan ilmu tadi betul sesuai dengan aturan agama. Tuh, tidak membakar, tidak memfitnah, tidak ini, tidak itu. Apa kata kitab agama sesuai dengan kemampuan yang ada, di mana kemampuan tadi dasarnya didapat berkah guru-gurunya dijelaskan begitu kata kitab, begitu kata guru, begitu dia berpijak dan berpedoman dengan ilmu sang guru, begitu dia bawanya. Itulah keberkahan dan kesolehan ada pada guru-guru yang sifatnya demikian. Lain dari itu, wallahu a'lam bishawab. Itulah fitnah-fitnah agama di antaranya kumpul dalam majelis ilmu tapi enggak mencerminkan keberkahan dari perilakunya. Kumpul dalam majelis ilmu enggak mencerminkan keberkahan dalam majelis taklimnya. Lihat ente. Tuh kumpul di majelis ilmu, gimana yang kagak? Kenapa demikian? Semua dapat dilihat nyata. Teleskop enggak bisa memantau dan mengetahui bakteri-bakteri yang ada dalam urusan keagamaan. Tapi orang tertentu
sekilas mendengar dia tahu. Apalagi berhadapan. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Karena berbetulan kita ini masih hidup bermasyarakat dan umumnya kita dalam satu kelurahan ya atau satu RT ya. Untuk wilayah tertentu lebih banyak orang muslim ketimbang non muslimnya. Untuk sementara waktu RT RW lurah dalam sebuah kelurahan ya pada wilayah-wilayah tertentu lebih banyak orang muslimnya, yang berarti ada kewajiban dari Allah Ta'ala melalui lisannya Rasulullah SAW yang bahwa sholat itu adalah merupakan kewajiban yang gak pernah bisa diganggu gugat. Amin itu Maulana, jangan ada ngantuk ya. Itu. Kalau gini hari ngantuk, dolar begitu tinggi, rupiah anjlok, ente masih bisa ngantuk. Lu saya bang, betul-betul nggak ada dalam pembicaraan. Dari awal nih ngomong emang nggak terdaftar orang-orang tadi. Iya, kita mau kasih doa, pantas nggak jadi. Biarin deh, emang calon susah. Paham ya mau ini nih? Begitu ya, ini nggak bisa ulang lagi omongan. Bisa dimengerti? Ringkas aja. Wa'alam ya akhi. Jadi ibarat kelurahan, ngerti aja. Mayoritas tuh orang Islam. Untuk daerah tertentu, mayoritas orang Islam. Berarti ada tuh yang orang tahu Islam itu mewajibkan sembahyang 5 waktu. Kan begitu ya, ngerti tuh? Paham ya? Nggak paham nggak yang ngerti gitu ya? Ente sembahyang nggak? Siapa yang suruh sembahyang? Allah Ta'ala. Kelompok, oh sang pencipta. Aku punya kewajiban kepada Allah Ta'ala. Inilah sebagai pengakuan aku dari hamba ya kepada Allah Ta'ala melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, itu sholat. Kan begitu tuh. Berawal dari sholat ini. Wa'alam ya akhi, ketahuilah olehmu wahai saudaraku, annal bala, bahwasanya bencana, musibah, gempa dan sebagainya, banjir dan lain sebagainya. Bagaimana? Gempa bumi, banjir, tanah longsor, tanah-tanah ambles retak, masyarakatnya ditenggelamkan bersama Allah Ta'ala. Nyata di televisi itu biar paham. Nyata di televisi nih ya, sebuah kampung lu hilang ditenggelamkan oleh tanah. Nyata ini di televisi. Di televisi. Mudah-mudahan itu tenggelam ame duitnya, amin ya Rabb. Mustahil. Tenggelam amin duit. Mungkinnya lagi mikirin besok bagaimana. Anal bala, bahwasanya atau sesungguhnya bencana, musibah dan sebagainya, yartafi'u, terangkat an kulli makanin. Jadi setiap tempat bala, musibah, bencana, bentuk apapun juga. Lihat gempa bumi, lihat tanah longsor dan sebagainya, dan apa kayak yang bencana, ya bencana alam dan sejenisnya, apa kayak yartafi'an kulli makan, bakal terangkat dengan sendirinya dari setiap keadaan, setiap tempat. Boleh rumah anda, daerah Bukit Duri Putaran atau kecamatan Tebet, boleh ente yang jauhan, ya kelurahan apa dan sebagainya, boleh per kota, boleh per provinsi, terserah, atau kabupaten atau kadipatennya. Kadipaten Majalengka. Yang bagaimana itu tuan pelihara bencana-bencana tadi? Ahluhu yusallun. Kalau masyarakatnya orang-orang yang menyadari akan kewajiban sholat, lalu mereka pun beranjak untuk mengerjakan kewajiban sebagai muslim, untuk berangkat untuk mengerjakan kewajibannya, yaitu sholat. Ya, orang-orang soleh, para waliullah, kalau ngomong nggak masuk akal, bencana bentuk apapun juga, terangkat dari setiap tempat. Kapan? Kalau penduduk masyarakat dimaksud yang beragama Islam, yusallun, pada melakukan ibadah sholat. Ya permasalahan nih, biar paham itu. Kama annal bala. Kalau tadi terangkat, kalau orang-orangnya melaksanakan sholat. Ini sholat, mohon maaf ya, ini kok aneh ngomong sholat, biar paham. Aneh kalau ngomong sholat yang bersendikan ilmu. Aneh nggak pernah ulang-ulang lagi. Kok aneh bilang sholat tuh sholat bersendikan ilmu, bukan sholat sebagaimana orang sekarang ya. Sholat bersendikan ilmu, berarti tahu fardu wudunya, tahu sunat wudunya, tahu sifat-sifat air, tahu hal-hal yang wajib dalam niat sholat,
Kok anda ngomong sholat itu yang ente mesti mengerti apa yang anda jelaskan, yang anda katakan barusan tuh, pengertian sholat buat anak dan jamaah majelis taklim mana sholat yang dasarnya ilmu. Semasa sebuah masyarakat ya mengerjakan kewajiban sholat dasarnya ilmu, terangkat bala atau bencana atau musibah pada masyarakat dimaksud, bukan sholat sebagaimana yang kita lihat saat sekarang ini. Mengerti itu ya? Kama annal bala yanzil ala kulli makanin, sebagaimana musibah atau bencana pun datang atau tiba atau turun ya pada setiap tempat yang yatruku ahlus salat abada, yang masyarakatnya, orang-orangnya enggak mau sembahyang sama sekali. Sebagai bukti nyata, omongannya terlalu amat jelas, omongan terlalu amat jelas dan luas lagi bisa Anda jelaskan. Allah, betul. Sekadar yang bisa Anda kasih tahu maksud dari omongan ini. Dia, ente kan nggak tahu. Gue nggak sembahyang, nggak ada gempa di rumah gue. Mana ada rumah lo gempa? Iya, gempa gelasnya piring beradu. Iya. Suami istri berantem gara-gara anaknya. Lo begitu dan begitu. Iya. Tuh, bala bencana tuh diantaranya. Ada. Anak-anak itu susah diajar ke agama, bahkan berperilaku keluar dari apa? Kebiasaan manusia. Bisa dimutin deh, pahamin omongan ente. Daerah-daerah ente pikirin. Lihat keadaan ente, daerahnya ente. Orang yang sembahyang, begitu dasarnya ilmu, sama orang yang masyarakatnya nggak kenal sembahyang. Lihat Jakarta ente. Wilayah itu, kampung itu, kelurahan itu, ente lihat deh, lihat. Lebih banyak manusia-manusia yang tinggal di seputar itu, bukanlah orang-orang yang ibadah, sholat, dasarnya ilmu. Lebih banyak musibah, bencana yang mereka alami, tapi langka yang orang tidak tahu, kecuali orang-orang soleh dan mata tajam yang Tuhan berikan kepadanya. Lihat jelas, dari mana datangnya? Cukup agama punya pemberitahuan. Agama yang kasih tahu sifat-sifat bala bencana bagi muslim yang meninggalkan ibadah sholat, nyata begitu. Allahu Akbar, salam ya Rabb. Gimana ntar aku punya anak? Gimana keturunan aku ya Rabb? Allah, keadaan sejauh ini, musibah bencana sejauh ini, bukan sekedar kebakaran, bukan sekedar gitu-gituan. Itu sih hanya kembang-kembang, tidak kembang tanpa asal. Paham omongan? Tidak kembang tanpa pongkol. Nggak ada dahan datang dengan sendirinya tanpa pohonannya. Ya, kembang-kembang, tawuran, perkelahian, itu hanya kembang-kembang. Asalnya, lihat masyarakatnya. Tuh, kalau masyarakatnya itu, ya, lebih banyak yang tidak melaksanakan ibadah sholat atau sholat tanpa dasar ilmu. Lihat masyarakatnya, nyata. Makanya agama kalau sudah bicara nggak pernah bisa didustakan. Makanya pihak polisi militer kalau ada bicara, biar aku yang atur, gampang, bismillahirrahmanirrahim. Ya, gampang sama aku. Tuh ada orang ngomong, mana gampang? Bismillah. Anda punya kelebihan yang langka manusia miliki. Tuh bahasa Anda. Satu di antaranya, dia nih. Anda ngemis ke kampung-kampung ngajarin orang apa? Sholat dasarnya ilmu. Dengan demikian berkurang musibah-musibah dari sudut pandang agama. Makanya orang ngaji mau wali Allah, orang ngaji mau wali Allah, orang ngaji mau wali Allah, orang ngaji mau orang soleh. Lu tahu bahasa agama. Ini paham orang ini. Baru tahu bahasa agama. Bahasa agama bukan bahasa manusia ini. Ya, bahasa agama bersumber dari Rasulullah SAW. Tuh, berkembang melalui para sahabat, para tabi'in, terus sampai ulama-ulama solin, terus tertera seluruhnya dalam kitab-kitab syariat agama. Siapa yang membawakan ilmu agama ini atau syariat agama ini untuk menjadikan sesuatunya jelas? Bergantung sang gurunya. Kalau gurunya samar yang Anda peroleh. Kalau gurunya tidak jelas pula segala yang Anda dapat untuk bisa mengenal arti agama itu apa. Saya dengar itu. Misalnya paham ini? Kampung-kampung ini dia pelajari. Anda bukan membaguskan Bukit Duri, mohon maaf ya, jangan salah paham. Anda bukan membaguskan Bukit Duri. Bukit Duri dengan kampung manapun juga sama keadaannya, tapi punya perbedaan. Serupa tapi tak sama. Ada megang janggut sampai ngerok. Panjat. Dengerin tapi jenggot nggak ada dikerok. Sekengeng jenggot 3 sentinya. Haram. Jangan ini. Inti maaf ya. Inti ya Allah susah sih dapat guru yang mudah-mudahan langka sih.
Oh, ini. Jadi aneh ngomong ke kamu ngajarin orang apa? Ngajarin orang sholat, dasarnya ilmu. Kalau ente sudah tahu para wali Allah bicara sejauh ini dengan karangan-karangan yang begitu dan begitu, bahwa apabila satu masyarakat lebih banyak yang nggak sholat, apalagi nggak sholat sama sekali, nggak sembahyang sama sekali, yang dasarnya ilmu yang ada maksud, berarti musibah-musibah, fitnah-fitnah dalam urusan keagamaan lebih cepat merambat. Adapun musibah dalam lahiriah seperti kebakaran, perkelahian, tawuran dan sebagainya, itulah kembang-kembang yang berjalan. Tiada kembang tanpa pokok atau asal, tiada dahan tanpa asal. Tuh, lihat. Paham ya? Berarti memang masyarakat seputarnya tadi bukan orang-orang yang Allah Ta'ala entah bagaimana. Ibarat sholat, asal bisa sembahyang kelihatan Jumat, ya selesai deh. Asal kelihatan habis maghrib nyerebet ke musola, pakai peci putih, pakai sorban, pakai kain angkat kaki dan sebagainya, cukup deh. Tidak atas dasar ilmu. Musibahnya jelas di mata orang-orang tertentu, bukan mata ente yang bisa melihat. Kemudian anda mengambil ke kampung-kampung untuk apa? Untuk mengajarkan sholat dengan ilmu sekedar yang anda tahu, ya begitu. Dengan asal kelihatan habis maghrib nyerebet ke musola, pakai peci putih, pakai sorban, pakai kain angkat kaki dan sebagainya, cukup deh. Tidak atas dasar ilmu. Musibahnya jelas di mata orang-orang tertentu, bukan mata ente yang bisa melihat. Kemudian anda mengambil ke kampung-kampung untuk apa? Untuk mengajarkan sholat dengan ilmu sekedar yang anda tahu, ya begitu. Dengan akan terjadi. Paham tuh bahasa? Sekarang bagaimana dengan warga atau masyarakat atau oknum-oknum yang tak berkehendak kedatangan anda dengannya? Sabar, 1, 2, 3 kali bunuh. Anda yang tanggung jawab. Kenapa? Kita datang menyelamatkan masyarakat sejauh itu, sementara ada orang-orang tertentu atau oknum tertentu yang mencegah, menjegal, memfitnah dan sebagainya untuk kehancuran sebuah masyarakat. Bunuh orang tadi, Anda yang tanggung jawab. Tapi ngomong dulu mana? Bunuh itu orang siapa? Tuh orang mukmin nilainya di mata Allah Taala. Anda yang tanggung jawab urusannya. Misalnya sama polisi, biarin Anda tangkap. Ya orang nggak ada yang tahu kan, Anda ditangkap di Sumedang. Kata anak kok majlis saya mau 3 bulan kata ada, Ustaz kata ada, Ustaz lagi nyari burung. Udah ditangkap di Sumedang. Ditangkap sama hansip awewe. Itu ya, paham ente? Tuh, pemerintah membutuhkan tipe-tipe manusia seperti anak ente. Habis tahu dari mana pemerintah memerlukan tipe-tipe manusia seperti anda? Emang lu nggak pernah dengar warta berita? Emang ente nggak pernah dengar panglima? Emang ente nggak pernah mendengarkan bicara para menteri? Memang ente nggak pernah mendengarkan pakar-pakar kalau bicara tentang negara bagaimana? Sejauh itu dibutuhkan. Nah, memang ente nggak pernah mendengar? Tuh, lihat. Para organisasi kepemudaan bagaimana mereka bicara yang diharapkan oleh pemuda-pemuda yang tang. Hanya satu di antara sekian orang yang ada dalam kriteria mereka. Bisa dimengerti? Nggak paham juga, pantas naruh secek. Alhamdulillah paham ya? Berarti kedatangan anak ke kampung-kampung itu Allahu Akbar. Anak yang syukur kepada Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Sementara manusia-manusia yang anda datangi, bangkai-bangkai dunia, bangkai-bangkai akhirat kelak. Jangan ente. Siapa ya yang pimpin ente? Bangkai lagi, bangkai ketemu bangkai, apa hasilnya? Anjlok deh rupiah. Anjlok rupiah akhirnya. Bangkai ketemu bangkai, anjlok nggak? Anjlok rupiah berarti nyarinya susah sih banget sih kagak dapat, tapi nilainya sangat amat rendah. Ente percaya kepada guru-guru. Mudah-mudahan bangkai sepadam tadi. Tetap ente punya diri dari sudut pandang agama, nggak beranjak jadi baiknya, baik untuk diri dan keluarga, apalagi baik untuk masyarakat. Itulah tanda pembimbing-pembimbing Anda memang bangkai-bangkai di mata Allah Ta'ala, termasuk Anda. Kalau pembimbing dalam bangkai, maka yang hadir pun orang-orang bangkai. Tuh, diajar sehat, diajar pintar, diajar maju, diajar cerdas, diajar kuat, diajar tangguh, tetap memilih hina. Kenapa? Pengaruh bangkai. Bangkai kan bau ente, bangkai bau ente. Ente nggak pernah ngelus bangkai dan nggak pernah lihat bangkai. Bagaimana bangkai dengan baunya sejauh itu? Bagaimana bau yang datang karena badan bangkai tadi? Tentu ente punya rasa begitu, maka ente pun Tuhan berikan di hati perasaan sejauh itu. Bisa, wah nggak paham deh ente omongan ente deh, nggak paham deh. Bukan nggak paham omongan aneh, ente nggak paham omongan ente. Paham ente? Oh, nggak bakal paham ente omongan anak.
Kalau ente pernah lihat bangkai anjing atau babi atau kucing atau tikus, begitu yang tidak bangkai, dengan doa yang ente hendak sejauh itu, sama halnya dengan Allah Ta'ala. Kalau betul ente ibadah dasarnya ilmu, punya kecintaan kepada ajaran agama, adanya keikhlasan dalam pengamalan, ente bisa menghendus bangkai-bangkai yang ada. Kemana ente pergi? Nggak pandang Habib, nggak pandang, tidak ada bangkai-bangkai, diam anda. Tuh bisa demotin deh. Karena terbiasa bertahun dan berpuluh tahun dipimpin oleh bangkai-bangkai. Ketika anda datang untuk anda, tuh singkirkan bangkai dimaksud, kemudian mengolah, tuh memelihara sesuatu yang baru, ibarat tanaman, ya anda pagari dulu nih tanaman, jangan sampai binatang-binatang yang merusak tanaman itu masuk. Sebab tiada bangkai dalam sebuah taman, melainkan taman itu orang lenggang atau tak berpagar. Anda nggak kepengen begitu, mau mager-magerin, udah keenakan makan bangkai, rube-rubenya kebanyakan orang. Anda mundur, nggak mau. Nanti gue makan dari menu, akhirnya gue kena bangkai lu. Anda menyingkir, tuh pembawaan anak. Makanya anda katakan diri anak adalah roda yang berjalan, mengemis dan mengemis. Tapi ketika sifat mengemis yang sifatnya menguntungkan manusia dalam arti ganda tidak lagi disadari, selamat jalan, kau, aku, selamat. Tuh, ada punya jiwa begitu. Jelas ya? Fala tastaba'id ya akhi wugu' az-zalazil was-sawa'iq wal khasbi al haratin. Karena masyarakat ya lebih banyak yang tidak melaksanakan ibadah sholat dasarnya ilmu. Kok sholat sih nggak dibicarain? Ini yang dibicarakan nih, ya sholat dasarnya ilmu. Karena berkebetulan, nah orang-orang itu sholat, tapi tidak atas dasar ilmu, atau ada ilmu tapi tidak sesuai dengan aturan ilmu, atau ibadahnya sesuai dengan aturan ilmu, tapi hatinya kebanyakan jahatnya karena haram-haram yang dilakukan, atau karena terbiasa menghendus bau-bau bangkai yang ada. Paham ini ya? Tuh, tidaklah berperan ilmu yang ada dalam pengamalan ketika dia sholat. Pahami bahasanya ente. Kalau begitu keadaannya, jangan ente enteng-entengin ente punya diri, jangan gampang-gampangin, jangan menganggap sepele. Wahai saudaraku, wugu az-zalazil, terjadinya bencana, musibah, gempa dan sebagainya. Jangan ente kira mau tenang-tenang. Tuh kata para wali Allah kalau dia ngomong, jangan tenang-tenang ente ya. Kalau keadaan masyarakat seputar atau wilayah di mana itu tinggal lebih banyak orang-orang yang sholat tapi tidak tahu ilmu, atau ilmunya ada tapi ibadahnya bukan karena Allah Ta'ala, kebanyakan yang begitu, maka jangan ente ngenteng-ngentengin itu punya diri, jangan menyempelekan. Nggak akan terjadi sekian lama sejauh itu, bala akan datang. Wugu' az-zalazil, ibarat perhatian, jangan tenang-tenang ente kalau keadaan sudah demikian. Wa khasbi ala haratin, melihat terjadinya ibarat rumah nih, satu kampung, melihat ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala ke dalam tanah. Tuh, hilang sekampung. Kalau selama ini kan belum kedengeran di TV hilang sekampung, tapi hilang satu RT sering nggak? Hilang 120 kepala keluarga atau 120 orang, kerendam nggak ketahuan, ketimbun tanah 15 meter, 17 meter. Allahu Akbar. Tuh. Beb, maaf, itu kan yang di pegunungan. Oh, lihat, ketika hati sudah berbau bangkai, ketika Allah Ta'ala sudah siap menerkam orang-orang tadi, dia berkata, itu kan di pegunungan, belum tentu di jalan tol. Dia lupa Amerika ketemuan jembatan. Jembatan apa yang rubuh tuh, yang banyak pada mati. Oh, bisa seperti itu ya. Artinya keadaan bagaimanapun hebatnya, jangan anda tenang-tenang kalau masyarakat seputar sudah meninggalkan sholat, apalagi sekadar itu. Wah, bisa dimana? Berarti ente dituntut oleh agama untuk waspada. Artinya dekatkan kau punya diri kepada Allah Ta'ala. Dasarnya ya ilmu, bina anak istri, cari tetangga yang baik-baik, tolong didik pelan-pelan. Kalau nggak bisa mendidik, ajak ke tempat-tempat yang baik. Nggak bisa ngajak, kenalin waktu ente ziarah ke rumah orang baik, kenalin tuh orang-orang baik. Tuh kewajiban ente sebagai seorang muslim yang baik di mata Allah Ta'ala. Tuh begitu. Berarti dengan berbuat demikian ente tahu keadaan. Ini kok kena apa-apa, gua juga kan kena. Nggak banyak orang berantem dari kampung ke kampung. Ya, kamu ke kampung. Kalau betul ente punya rasa tidak aman, maka ketika akan terjadi perkelahian 2-5 orang, ente coba tuh melerai dan atau
maaf jangan berantem sama kenalan, jangan deh. Gitu, nanti kamu berantem, akhirnya yang lain ikut-ikutan, pada main sambil-sambilan. Tidak hanya rumah saya, rumah tetangga yang tak tahu menahu pun, akibatnya jadi korban, kacanya pecah, gentengnya, nanti ada orang lewat. Itu berarti orang tadi yang memiliki sifat larangan semacam itu, tahu keadaan. Kalau ini terjadi, main sambil-sambilan, merugikan semua, minimal di mana perkelahian itu terjadi. Itu orang ngerti, deh. Orang ngerti selalu punya sifat sayang. Tuh, biar paham ente. Bisa dengar itu. Tapi ente berani gak larang orang? Kalau berantem deh, agak jauhan dikit, tapi jangan banyak-banyak. 3 jatuh, pulang, ngopi, balik lagi, berantem lagi. Begitu, biar gua bayarin deh lo. Begitu. Itu orang ngerti. Sama halnya dengan orang yang ibadah kepada Allah Ta'ala dasar ilmu, Allah tak pelihara sejauh itu, dia ngerti keadaan. Ya Allah, serem amat, kesian muslimin ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Allah, serem amat ya Rabb. Ya, sekilas, maaf itu anda kok masuk satu kampung, cari kampung di Indonesia manapun, suruh anda masuk. Alah, ya Rabbi, serem amat. Ibarat pintu gerbang, baru sampai pintu gerbang 10 menit, ada sampai 10 meter atau 2, udah ngerti dah. Ya Allah, kesian. Loh, nggak usah lihat RW, RT, agak mana, cukup masuk pintu gerbang 10 meter dan apalagi kayak 10 menit begitu, paham anda? Paham sekampung, paham. Itu semua karena kita paham sendiri-sendirian, kita coba mengajak pengertian, terus kasih tahu yang kita anggap orang-orang mah baik, mulai agak mengerti, baru ke orang baik sama-sama berbuat untuk kebaikan masyarakat di mana anda datang. Tuh orang baik namanya. Lain dari itu bukan orang baik, dan dia satu masa berlaku munafik yang menggagalkan upaya tuh ente untuk membenahi masyarakat secara keseluruhan. Tuh, udah, wala takul. Dan jangan kau katakan, ini usolli, anda kan sembahyang, waduh. Artinya ente berasa aman, berasa kalau sembahyang itu lalu gak datang musibah. Ente sih barangkali Allah Ta'ala pelihara, tapi ingat musibah gak pandang ente. Ya, wala takut, jangan coba ente berkata, ini usolli, anda kan sembahyang, mana mungkin Tuhan izinin maling ke rumah aneh. Ya, besok kehilangan. Begitu. Ada kan sembahyang, nggak nantinya rezeki aneh gara-gara krisis ekonomi, kemudian rezeki aneh berkurang. Ya, lo ngomong kan kagak dagang. Nggak dagang, malam begadang, pagi tidur, ngomongnya begitu. Ya, undur. Mama alaiya minhum, nggak ada urusan ada media. Oleh mereka, mama alaiya minhum. Lantas apa urusannya? Apa lantarannya? Dia yang berbuat kesalahan kok anda yang kena getahnya? Tuh, orang mukmin justru nggak merasa aman kalau lingkungannya tadi ya punya tanda-tanda yang akan mendatangkan musibah, bencana, bala dari Allah Ta'ala. Wah, capek. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. Waktu-waktu terbiasa Anda baca doa, karena bagaimanapun juga kita hidup lalu sedikit ada rezeki, lalu suka kadang-kadang lebih, lalu kadang-kadang keluar atau jauh dari rezeki yang pantas, kan begitu tuh. Artinya ibarat orang sekolah, siapapun dia yang pernah mengalami sekolah, boleh formal atau non formal, boleh sekolah umum atau sekolah agama, kemudian pintar setelah 13 atau 50 tahun dia belajar atau 40 tahun dia mengaji, pintar. Yang asalnya adalah bodoh, nggak tahu. Asalnya bodoh. Iya dong, siapa orang sini yang pas lahir, ya udah bisa bikin pesawat, kapal-kapalan. Semua orang terlahir tidak tahu benar, nggak tahu apa-apa, kan begitu tuh, asal-asalnya manusia. Dan bodoh deh, terlahir bodoh, nggak ngerti sesuatu. Tapi setelah dia belajar, diajar, dididik, dilatih, dan sesuatunya, akhirnya dia pun pintar. Yang jadi masalah, lihat, kapan dapat diketahui orang ini orang pintar, orang ini orang bodoh? Oh, sebab ente seringkali ada kata bodoh, betul kan deh? Gua dikata bodoh merengut. Gua maafin lagi nih. Ya.
Jangan ya, ente kan sering kali katain bodoh ente, ya Allah kesian jadi bodoh kok ente ngaji, kesian dengan nasihat agama di kampung-kampung dan sebagainya, boleh kota boleh desa kok jadi bodoh lagi, Allahu Akbar, ya Rabb ini orang kok, ya didengerin nasihat, diajarkan kitab-kitab agama, padahal sebenarnya kok bodoh ya Rabb, ih seram amat. Tuh, sementara manusia awam yang memang berguru kepada bangkai-bangkai nggak paham tuh bahasa anak bodoh itu apa. Nah malam ini satu di antaranya, insya Allah masih ada 10 menit lagi sebelum anda baca doa, anda jelaskan siapa orang bodoh di antara kita. Ngomongin jangan pakai siapa di antara bodoh di antara kita dong Beb. Justru aneh kan merasa aneh kurang ngerti, aneh gembul sama Habib, jangan terus-terusan dibilang bodoh Beb, serem banget terusan. Itu enggak, kalau kita bilang orang lain bodoh mungkin banyak yang kesinggung. Oh iya, aneh lebih banyak menyinggung jamaah aneh. Bisa dimana deh? Aneh lebih ridho dari aneh, lidah aneh, hati aneh maki-maki ente tolol, bodoh, gembel, tolol, bodong, getol. Apaan kek yang enggak enak? Ya, yang aneh lihat dan sesuatunya lebih cenderung hati aneh hina, aneh maki, aneh celak jamaah aneh. Orang-orang yang aneh kenal baik di majelis taklim aneh. Kenapa? Aneh yang tahu sesuatunya. Kan begitu. Juga dua, enggak Allah pelihara hatinya kemudian tersinggung, lalu kemudian terus bangkrong, lalu kemudian beli durian kok jadi busuk begitu. Itu satu di antaranya pernah mengalami hati mangkrong sama anak. Lihat, mangkrong dalam sesuatu kan begitu, akibatnya dia beli ngenakin, lihat, gue gak bisa ditipu. Kan begitu. Oh iya, jangan aneh katain ente dan sesuatunya, berarti nggak ada persoalan dengan orang lain. Tapi semasa kaitan tuh, kepada orang lain dari sudut pandang agama, dan ini kewajiban Allah, tetap agama untuk mereka yang beragama Islam. Sakit hati, itulah nasib-nasib anda. Nah sekarang pada malam ini insyaallah alhamdulillah kita bisa ketahui apakah kita termasuk di antara orang-orang bodoh sekalipun megang dolar atau kita ini orang pintar tapi kesian nggak pernah lihat dolar. Ada orang pintar nggak pernah lihat dolar nggak perlu lu lihat di money changer, cukup di televisi juga ada nggak? Di TV kan ada gambar-gambar dolar dengan rupiah, kita aja ya. Lagu dari mulai disunatin sampai sekarang mau nyunatin lagi. Tetap pakai rupiah. Kan begitu. Yang jaya siapa itu? Orang-orang yang pakai dolar. Paham enggak emang? Dua kali bodoh lah, udah dah. Jadi memang kita kok udah ngomong orang bodoh, ujung-ujungnya ente yang bicara bodoh sebetulnya. Kenapa orang bodoh diajar? Tuh, orang bodoh nggak usah diajar, diberitahu. Justru nggak mengerti, tinggalkan orang bodoh. Oh, udah terserah yang bodoh-bodoh, gue sih nggak mau. Waqala ba'dul hukama. Nih, boleh anda, boleh ente pernah melakukan hal-hal yang bodoh. Boleh pernah melakukan hal-hal yang bodoh. Tahu hal-hal yang bodoh? Tahu nggak? Tahu ya? Ente berasa diri ente orang suci. Hah? Ente berasa diri ente orang masya Allah. Berarti ente orang hebat. Kok ente orang suci nggak kumpul di sini? Kalau di tempat anda nggak ada orang suci. Di majlis taklim ana tidak ada orang suci. Boleh ana yang bimbing atau ente yang datang tidak ada orang suci. Justru sama-sama merasa adanya najis atau kotoran di badan, mencoba memperbaiki atau membersihkan diri dikit ke sedikit. Yang kesimpulannya jadilah kita mengenal mana kotor mana bersih. Tuh majlis taklim ana. Tuh, kembali kepada bodoh ya. Mudah-mudahan ya Rabb jangan jadi orang bodoh. Segininya orang tipu kita. Segininya masih orang tipuan ya. Orang tipuan ya. Aduh, biarin ya Rabb dah. Ente mudah-mudahan ya Rabb jangan ente kayak anak, jangan ente. Jangan ente mau doain jamaah ini, jangan kau berikan jamaah itu ya mengalami hal-hal sebagaimana apa yang anak alami. Jangan ya Rob, nggak bakal kuat ente, nggak bakal deh. Satu di antaranya misalnya sering orang tipu, ya yang kita sangka baik akhirnya nipu. Apakah itu soal tanah-tanahan yang banyak di mana-mana, akhirnya ditipu sama orang-orang yang anda sangka baik, memang asalnya baik, akhirnya nipu tanah anak. Enggak ada bikin persoalan ini. Biar ya Rob deh. Sebenarnya anda bilang lewat masanya miskin deh lo. Lewat masanya miskin deh lo. Nyata. Kok anda ngomong, masih anda tunggu. Lewat sekian bulan nggak sadar, miskin. Habis semua harta yang pernah ada. Ente boleh curi tanah anak. Ya, biarin aja. Mau 500 meter kek, mau berapa ribu terserah.
ketelepasan, tak. Untuk sementara Anda merasakan ibarat kekayaan, ya kekayaan dari hasil tanah Anda yang ente curi dan sebagainya, ente jual dan sebagainya, misalnya begitu. Tapi sekian bulan habis yang ada semua dari harta yang nggak ada kaitannya dengan pencurian tadi. Tuh, satu di antara sifat tuh ujian yang datang sama anak. Apalagi akhir-akhir ini ada berita yang Anda curi tanah orang. Anda curi tanah orang, apakah setengah meter atau 1 meter? Tuh, bisa dimutin deh, paham teman? Nah, bayangkan ente, banyak kan nggak duit gue, banyak kan nggak harta gue, banyak kan nggak tanah gue. Ngapain gue colong harta orang, ngapain gue colong duit orang, ngapain gue colong tanah orang? Tuh, makanya dia bilang, zaman fitnah kembalinya kepada agama. Lebih baik agama seseorang baik kepada Allah Ta'ala, tahu segala. Tuh, mudah-mudahan haram colong-colong duit ente, mudah-mudahan haram colong-colong tanah ente. Tuh, paham? Mudah-mudahan haram colong perawan ente. Paham ente bahasa anak? Mudah-mudahan haram sama anak. Tuh, itu zaman fitnah. Benar atau tidaknya kita tunggu kematian satu sama lainnya. Yang membuktikan benar atau tidak seseorang, taruh waktu matinya. Tuh, makanya inti harus banyak berlindung kepada Allah dalam makna doa, ya Allah tolong matikan aku dalam iman Islam. Tapi doa tidak berperan semasa perilaku dalam keseharian mencerminkan orang-orang yang sholat, tapi pada dasarnya bukanlah ibadah kepada Allah Ta'ala. Bisa dilihat wajah mereka, orang soleh dapat melihat manusia hatinya bagaimana dari penampilan wajahnya, dari ekspresi wajahnya. Tuh, biar paham ente. Ini kalau datang, gila ini orang, serem, mukanya jelek amat. Kadang-kadang itu juga begitu. Kadang-kadang, serem amat orang, bau amat ini orang nih. Bisa begitu sewaktu-waktu, aneh tuh suka ngalamin begitu. Allah Akbar. Orang, kadang-kadang orang mau salaman bagaimana, orang serem amat ya Rabb. Bukan aneh takut, bukan aneh serem. Tuh, kalau kita bukan bangkai, ketika kita menghendus bangkai, hidung pun merasa nggak enak, nafas sesek. Tuh, makanya kalau udah imbau orang berkali-kali kepada jalan yang baik, tidak mengerti, Anda menghindar, Anda nggak kepengen jadi bangkai. Oh enggak ya Allah. Alhamdulillah, baru terbuka syukur Allah Ta'ala yang kita tidak begitu, tapi kita nggak begitu, masih juga mau ngajak orang lain jadi baiknya. Itu orang baik di mata Allah Ta'ala. Nah, setengah hukama, tadi Anda lihat dalam satu kitab, al-hukama, ya, jamak, kata jamak atau plural dari hakim, adalah orang-orang yang ucapan dan perilakunya, perbuatannya, ucapan dan perbuatannya itu senantiasa mengikuti sunat Rasulullah SAW. Oke, ibarat orang sembahyang, nih di antara sunatul Rasul, ibarat orang sembahyang, oke deh, ibarat orang sembahyang nih. Pakai selendang, ya, pakai sorban, ibarat orang sembahyang. Ingat, itu sunnah. Tapi jangan dianggap bahwa orang model begitu dianggap hukama atau hakim. Tukang tipu banyak pakai sorban ente. Tukang tipu banyak pakai sorban, pakai selendang. Hati-hati ente. Paham nggak? Wadah jelek-jelek. Sepertinya ente lemah amat. Ente nggak syukur sama Allah Ta'ala. Jauh-jauh ente datang dengan ongkos, ada yang 5.000, ada yang 3.000, ada yang numpang. Ada yang 20.000. Sampai kemarin tuh Perak tidak hujan, nggak syukur sama Allah Ta'ala ente. Allahu Akbar. Anda berdoa, ya Rabb jangan, ya Rabb tolong, ya Rabb tolong, ya Rabb jangan hujan. Ya Rabb jadikan hari-hari hujan sebelum hari Rabu sebagai ganti, ya Rabb tolong, ya Rabb tolong, ya Rabb. Anda begitu ente ya. Ente datang dari jauh dengan ongkos, sementara sampai di sini jam 11 kurang 2 menit, udah melonjor nggak ketahuan mau kemana. Tuh melonjor teh kakinya gitu, melonjor tuh, ya kayak burung tapi nggak bersayap gitu. Nggak syukur sama Allah Ta'ala keberadaan ente, lihat jauh-jauh dengan ongkos, masya Allah, tinggalkan anak, tinggalkan istri, belum bahaya di jalan, sampai di sini ngantuk bahwa ini nggak hujan, sementara tadi sebelum maghrib gerimis, iya, siang belum mulai mendung. Iya, malam sudah kelam. Anak-anak jawab, Ustaz udah mulai ini bersyair, duit gedean nih. Itu mesti syukur, alhamdulillah, aku datang jauh-jauh. Toh sekalipun hujan tetap memang kewajiban kita menuntut ilmu. Tapi kan alhamdulillah, kain cap mangga 2 kita kan nggak cacat. Ya, pici yang bau ya gue beli 1.003. Ya 10.003 toh nggak kotor. Alhamdulillah nggak hujan. Yang tidak ada syukur sama Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sama anak sebelum terjadi sudah syukur sama Allah Ta'ala. Sebelum terjadi
Apalagi Tuhan berikan tanda-tanda kebenaran doa anak atau Tuhan perkenan sejauh itu, alhamdulillah. Tuh, anak wajar di atas wajar. Syukur Allah Ta'ala wajar di atas wajar. Nah, kewajaran yang anak Allah Ta'ala berikan sejauh itu, anak kepengen tuh inti dapati hal-hal yang bukan derita. Bukan derita seperti tadi tuduhan dan sebagainya, ujian sejauh itu, bukan itu yang ente dapati, tapi hal yang jadi pembawa kekuatan itu punya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Cara apapun juga, semasi ada kendaraan, semasi tak ada halangan dan ada rezeki untuk datang, tetap gue datang. Oh, itu orang yang udah begitu udah lain cerita ya. Ya, udah lain cerita. Orang yang udah punya hati sejauh itu udah lain ceritanya deh. Udah ngerasain sesuatu namanya itu. Saya belum pernah makan bareng mana. Ente rasain keberkahan tapi makan bareng mana nggak pernah. Bodoh ente. Nggak paham tuh omongan. Ente ngerasain sesuatu keberkahan itu keberkahan maksudnya kumpul sejauh ini dapat ilmu, dapat pandangan, dapat doa dan sebagainya, bimbingan dan sebagainya. Kan begitu. Nggak disyukuri Allah Ta'ala ente. Kurang kalau ente belum pernah ngerasain makan bareng sama anak. Nggak paham ente. Kapan waktu gue main ajak dahar dong. Kapan waktu ada ke kampung itu ajak mampir. Maaf sebentar mampir ya Bib. Mayan Bib, ada nasi goreng daun mengkudu. Saat daun mengkudu sendak naon deh. Daun mengkudu sendak apa? Daun mengkudu. Nasi goreng yang pakai daun mengkudu tuh. Daun pace. Maaf Anda punya nenek emang dulu ikut tapi perlombaan masak Sat gitu di istana Sat gitu, maksudnya bukan istana Pak Harto, istana anak-anak. Itu juara satu, pialanya masih ada semenuk. Dulu piala nggak pakai aluminium atau lain kan, perop dicat. Nenek zaman Belanda gitu. Besar kalau mau cobain mah. Ada kalau capek biasa girang, tapi waktu ada mau baca doa duit kurang nggak jauh lah. Wah, gua makin. Tuh, coba mampir sebentar kan. Cobain tuh, Anda punya nenek emang betul-betul Masya Allah kan. Dia hampir buka restoran khusus nasi goreng daun mengkudu kan. Itu tuh dekat Cikampek Sat. Allah, supir-supir datang pulang. Orang yang digoreng bukan daunnya, pacek-pacek busuk dia maksudnya. Mudah-mudahan nggak jadi orang bodoh nih ya. Setengah dari orang-orang berilmu dan perilaku serta ucapan itu memang sesuai dengan aturan syariat agama dan sunat aturan ilmu syariat agama, di mana aturan ilmu syariat agama itu tentu bersumber daripada perilaku dan sesuatunya dari Rasulullah SAW. Begitu sebagai misal ibarat orang tuh sembahyang bersiwak, pakai selendang, pakai pakai baju putih dan atau pakai sorban. Tuh, di antara sunnatul Rasul dan lain sebagainya. Seperti apa misalnya? Ya, kalau jalan nggak banyak nengok kiri kanan, lihat rumah orang, lihat kendaraan orang, lihat anak perempuan pura-pura khusyuk. Jalan nggak, orang biasa orang-orang begitu jalan nggak sendiri, jalan juga berdua bertiga. Orang mana itu? Kayak nanya itu bukan namanya sunnatul Rasul, nyalain roh. Ya, ulama itu adalah orang-orang yang ucapan dan perbuatannya itu ya sesuai dengan apa yang digariskan oleh ilmu syariat agama Islam. Sesuai, bukan terus menerus, sesuai. Tuh, tahu sesuai ya? Orang itu sesuai. Tuh, ngerti ya? Ucapan dan perbuatannya. Ibarat orang nyumbang, waktu dia minta, bukan dia minta aja. Dia pun kalau ada uang suka nyumbang. Dia suka memberi orang-orang yang jauh di bawahnya. Berarti ketika dia memberikan pandangan atau nasihat dalam hal bantuan, dia pun sama berbuat kepada orang lain. Itu namanya sesuai. Nah, hukama itu adalah orang-orang yang ucapan serta perbuatannya sesuai sebagaimana aturan ilmu syariat agama. Setengah di antara mereka berkata, situ khisalin, ada 6 sifat, ada 6 tanda, ada 6 perilaku atau karakter yang yu'rafu bihinal jahilun. Orang bodoh bisa dikenali melalui 6 sifat yang tadi. Ada, kalau mau kenal orang bodoh nih, kata mereka nih, kata orang-orang hukama tadi, ada 6 sifat orang bodoh. Nah, baru ente sadar. Yang ente seringkali katakan dasar bodoh, ya Allah, ente lama ngaji kok jadi bodoh. Allahu Akbar, kok bodoh amat ente jadi ini. Kumpul orang berilmu hasilnya bodoh. Allah ya Rabb, alhamdulillah aku nggak seperti mereka. Tuh, sekarang baru ente ayo apa? Kalau diterusin, anda udah capek.
Oh ya, nggak bagus. Lebaran ngatain orang bodoh. Ah, gimana nggak mau ngasih 5.000 bisa 7,5 nih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين